Sayyidina Al-Idrus pernah bilang, itu orang yang berdiri menghormati saya seakan-akan memberikan tamparan di wajah saya. Dan orang yang cium tangan saya seperti seakan-akan mencongkel mata saya. Sayyidina Al-Idrus ini pemimpin para aulia di masanya, rajanya wali di zamannya itu. Dia bilang begitu. Walaupun dia tahu posisinya sebagai seorang ulama besar, dan orang cium tangan sama dia, menghormati dia, dan dia biarkan, sebab Allah menempatkan dia di posisi itu, posisi simbol agama yang harus dihormati. Tetapi juga antara dia dengan Allah, dia tahu dirinya. Sampai dia bilang begitu, orang yang berdiri untuk saya seakan-akan memberikan tamparan di wajah saya, dan orang yang mencium tangan saya seakan-akan dia mencongkel mata saya. Kenapa? Dia sadar betul antara dia dengan Tuhannya itu seorang hamba yang banyak kurang, yang lemah. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang sadar dirinya ini pendosa, gak bakal nyaman datang ke majelis orang diri bakal dia. Iya, gak bakal nyaman. Ya kecuali orang gak waras ya. Benar, gak waras. Tapi kalau dia punya akal sehat, punya hati, punya perasaan, gini, saya kasih contoh. Ya mohon maaf, agak ekstrim. Dan memang saya ada tulisan macam begini. Saya cuman menyampaikan apa yang dulu pernah saya tulis. Ya mohon maaf, ini bahasanya agak ekstrim. Pelacur, tiap malam dia melacur. Pagi ya dia pakai pakaian bagus, ibaratnya begitu. Orang nggak tahu perilaku dia di malam hari, tapi dia tahu betul penjahat dirinya, pelacur, melakukan perzinaan dan lain sebagainya. Ya, ketika masuk ke satu tempat dihormati oleh banyak orang, saya tanya, orang yang semacam ini nih nyaman gak kira-kira? Hatinya berontak. Bahkan saya tulis juga di dalam beberapa tulisan saya, sebagai contoh yang lain, pemabuk, pezina, na'udzubillah, di malam hari itu yang dia lakukan, nggak ada orang tahu. Tapi itu kelakuan dia setiap malam. Di siang hari dia secara resmi dijadikan sebagai duta anti prostitusi, anti minuman keras. Ini contoh. Kira-kira kemana dia pergi dengan membawa simbol itu? Simbol apa? Anti minuman keras, anti prostitusi. Padahal malamnya dia pelaku. Saya tanya, nyaman gak hidupnya? Hati kecilnya terima enak penghormatan atau berontak? Berontak. Bisa gila orang kayak begini. Kalau dia masih punya akal ya, masih punya hati. Beda halnya kalau dia gak waras, dihormatin, bangga dia terbang. Iya kan? Gak bakal nyaman, berontak. Hatinya, akalnya memberontak ketika ada yang menghormati dia, padahal dia tahu dirinya itu tidak patut.
Kalau dia punya akal sehat, dia punya hati, dia akan berontak. Dia nggak rela. Dia nggak bisa hidup dengan sandiwara itu. Dia akan menolak. Dia akan menanggalkan jabatan itu yang diberikan secara kehormatan. Kenapa? Ini bertolak belakang dengan apa namanya? Dengan identitas saya yang sesungguhnya. Nah, itu contoh biasa. Kita tahu betul diri kita pelaku dosa yang orang nggak tahu. Terus di luar orang menghormatin kita, mengalu-alukan kita. Ya kalau dia masih waras, dia nggak bakal rela dengan penghormatan semacam itu. Dia akan menolaknya kalau dia masih waras. Kalaupun dia harus menerima demi untuk menghormati simbol yang suci itu, tetapi dia tetap malu semalu-malunya antara dia dengan Allah, antara dia dengan diri dia sendiri. Makanya orang yang sadar betul tentang dirinya nggak bakal tertipu sama begituan, dan nggak bakal pernah mau dengan begituan tuh, simbol-simbol, atribut-atribut yang nggak ada artinya, puji-pujian. Tahu diri deh.